Mbak Ella lebih Pak? suka ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone? Nggak kedua-duanya dong. Oh, dua-duanya. Iya. Tapi kan lebih banyak orang nggak mau ketinggalan handphone, takut Betul, ya ada apa-apa. takut. Nah. Assalamualaikum, halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedes. Cukup Pedes ini tayangan yang akan memberikan informasi serta edukasi untuk kita semua dan semoga insya Allah bermanfaat ya. Nah, seperti biasa Cukup Pedes selalu mendatangkan tamu-tamu yang membawa informasi untuk bisa kita simak bersama-sama. Dan kali ini tamu kita yaitu Pak Mustaqim. Halo Pak. Halo Mbak Apa Ella. kabar, Pak? Alhamdulillah baik, sehat, Sehat ya Pak ya. walafiat. Pak Mustaqim ini beliau adalah GM Telkom Witel Sumbaksel. Nah, untuk lebih jauh kita mau bincangin apa nih? Pantengin terus program kita Cukup Pedes. Oke Pak Mustaqim, biar lebih enak kita ngobrol, kita buka masker, dulu Pak. masker dulu. Iya. Oke, boleh. Tapi tetap prokes ya Pak ya. Siap. Tadi aku juga cuci tangan. Dan yang paling penting vaksin ya Pak. Ya. Udah vaksin belum nih Pak? Sudah, alhamdulillah vaksinnya sudah lengkap per Lengkap ya. April kemarin. Oh April, wah cepet juga ya Pak ya. Berarti menunggu booster ya Pak ya. Menunggu tambahan ya. Udah siap ya Pak? Siap. Booster. Tinggal nunggu vaksinnya berarti ya. Iya Pak, insya Allah ya Pak ya. Oke deh pemirsa Cukup Pedes, langsung aja kita ngobrol sama Pak Mustaqim nih ya. Kita akan ngobrolin seputar, apalagi kalau Telkom nih ya pasti identiknya dengan IndiHome ya Pak ya. Betul. Mungkin langsung ya, apalagi udah di baju Pak Mustaqim udah langsung kelihatan ya? IndiHome ya. Iya. Branding Telkom yang dijual IndiHome ya Pak Karena ya. IndiHome di hatiku. Sesuai tagline-nya ya Pak ya. Iya. Tagline-nya sebenarnya IndiHome itu adalah aktivitas tanpa batas. Oh, aktivitas tanpa batas. Tapi oke. kami dalam 3 bulan terakhir punya program namanya Mbak Ella. Itu Pak. Namanya ISDH. Apa tuh? IndiHome selalu di hati. Oh, IndiHome selalu di hati. Itu Iya. ada maknanya Pak? Mungkin Ya, maknanya dijelasin? kita pengen tadi sama dengan tagline-nya IndiHome, aktivitas tanpa batas. Jadi kehadiran IndiHome ingin bisa membantu seluruh masyarakat ya. agar bisa beraktivitas. Aktivitasnya seperti apa ya? Tanpa batas. Jadi apapun kebutuhannya bisa dipenuhi dengan IndiHome. IndiHome. Kalau IndiHome selalu di hati, ya kita ingin lebih mendekatkan brand IndiHome kepada seluruh masyarakat, khususnya pelanggan IndiHome. Supaya IndiHome ini benar-benar bisa memberikan nilai tambah dalam semua aktivitas mereka. Oh gitu, ternyata pemirsa. Nah, kalau sampai sejauh ini udah masuk belum Pak ke konsumen kita yang ada di Palembang? Cakupannya Pak Mustaqim lebih luas lagi ya, Sumbaksel ya Pak ya? Bukan, Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Ya. Nah, itu sudah masuk belum Pak ke konsumen kita? Ya. Jadi identik nih sama kalau internet atau Betul. sudah IndiHome nih kayak gitu. Ya, jadi ya mungkin saya coba mengulas dari awal saja ya. Jadi Telkom itu memang salah satu BUMN merah putih. Iya, plat merah ya. Plat merah putih. Merah putih. Karena kebetulan sahamnya milik negara, jadi merah putih. Beda dengan provider yang lain. Iya. Itu merahnya abu-abu, saya nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti, Bisa aja Pak Mustaqim. yang pasti Telkom itu merah putih. Nah, kebetulan kami membagi segmen berdasarkan 3. Iya, apa Segmen itu aja, Pak? consumer service, Consumer service. atau segmen perumahan lah ya, Iya, pelanggan-pelanggan. Yang kedua, segmen bigas kami menyebutnya. Bigas. Bigas singkatan bigas. dari Apa tuh, Pak? business service, enterprise service, sama government service. Government service. Jadi segmen oke. pelanggan-pelanggan, kalau kita nyebutnya pelanggan-pelanggan corporate. Oh, corporate. Jadi perusahaan yang Lebih nama ya. PT, nah itu pelanggan kita juga. Oke, yang Nah, ketiga, segmen Pak? ketiga adalah namanya wholesale service. Itu biasanya pelanggan-pelanggan yang mereka salah satunya adalah ISP, Internet oke. Service Provider. Oke. Jadi penyedia jasa jaringan, karena kami Telkom adalah perusahaan existing, Punya kita kabel nyebutnya optik ya, Pak ya? incumbent, jadi mereka perlu connect ke Oke. jaringan Telkom, nah itu lewat pelanggan wholesale service. Oke. Nah, di setiap 3 segmen produknya macam-macam. Mbak Ella. Banyak ya, Pak ya? Banyak, ya panjang kali lebar lah ya. Nah, salah satunya di segmen consumer adalah IndiHome. IndiHome ini. Nah, IndiHome itu adalah layanan akses triple play kami menyebutnya ya. Jadi bukan hanya internet saja tapi 3P. Yang satu adalah akses internet, kedua telepon, yang ketiga bisa nonton TV. Nonton TV. Kita nyebutnya Oke. 3P atau triple play. Triple play. Nah, jadi 3 layanan tersebut. Nah, kebetulan sekarang kami sudah memigrasikan teknologi
aksesnya. Dulu kita pakai tembaga. Yang kabelnya tembaga itu ya, Pak, ya, yang suka dicuri. Nah, betul. Itu ada cerita menarik kalau pas di sini. Iya, Pak, ya karena ada vandalisme juga ya, vandalisme lumayan ya, Pak, ya. tinggi. Nah, itu 3P. Sekarang kita sudah bermigrasi ke kabel dengan menggunakan fiber optik. Fiber optik. Nah, per April kemarin, tepatnya tanggal 21 April, Hari Kartini dong, Pak. Hari Kartini berbarengan ya. Pas banget Berbarengan ya. tanggal, Pak. Kami mencanangkan Sumsel ini sebagai Sumsel modern broadband province. Kenapa begitu? Karena kami sudah memigrasikan semua seluruh tembaga yang ada di Sumsel ini jaringannya ya, Pak, ke fiber optik. fiber optik. Jadi Mbak Ella, kita sudah bisa melayani dengan fiber optik untuk 17 kota kabupaten di Sumatera Selatan. Itu berarti kita sudah siap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih advance lagi. Dari sekedar telepon internet, tapi kita juga bisa melebihi dari itu. Karena kita menggunakan teknologi fiber optik yang secara infrastruktur, secara teknologi jauh lebih canggih lagi ketimbang tembaga. Tembaga. Melebihi tadi tuh bisa ngapain lagi sih, Pak? Emangnya, Pak? Yang pasti yang pertama dari sisi speed. Kecepatan. Kenapa, Ya. Pak? Lebih jadi kita kan googling lebih cepat atau? Nih, kalau bicara kecepatan gampang nih Mbak Ella. Kalau kita main game. Oh, no-lag ya, Pak ya? Nge-lag kayak gitu ya bahasanya. Itu kalau main game dulu ya, waktu kita masih pakai tembaga. Terus bertandingnya sama orang Singapura. Dia udah pakai fiber. Iya. Di sana nembak, sini nembak. Kalah yang di sini. Kenapa gitu, Pak? Karena kalah cepat. Oh. Nah, speed itu menunjukkan data yang berhasil dikirim. Jadi kalau disebutnya 100 megabit per second, berarti ada 100 mega yang dibawa sama data itu kekirim ke sana. Dengan kemampuan segitu. Tapi kalau 10, ibarat truk ya, dia los bak aja tuh yang kecil-kecil, bak terbuka, bukan truk besar. Nah, itu jadi lambat. Nah, dengan cepat maka dia kekirim. Karena terkirim, sehingga sana lebih cepat merespon. Nah, itu salah satu keuntungan dari sisi speed. Fiber optik. Apa yang terasa. Nah, dengan speed tersebut, maka akhirnya semua service, semua platform bisa berjalan dengan sangat baik dengan menggunakan fiber optik. Fiber optik. Jadi semuanya sudah tercover sama fiber optik ya, Pak ya, di Sumsel ini ya, Pak ya. Berarti seharusnya konsumen Telkom sudah merasakan lebih cepat tadi ya, Pak ya. Ketimbang tembaga. Ya. Jadi kesempatan baik juga nih. Nah, dulu muncul vandalisme ya karena tadi pelanggan, bukan pelanggan ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka masih mengejar tembaga karena masih mahal. Nah, kemarin di awal-awal 2021 kan masih ada sebagian ada. Itu akhirnya yang membuat mereka itu tidak bisa milih di lapangan mana yang optik, mana yang tembaga. Niatnya kan motong tembaga, yang kepotong optik. Rugi dong gitu, Pak. Iya, jadinya Telkom nggak rugi kan, pelanggan juga rugi. Nah, optik itu dijual nggak laku. Iya, cuman serat tipis ya, Pak ya. Beda sama tembaga bisa dikiloin. Nah, itu. Ini nggak laku ya, Pak. Nggak laku. Akhirnya ya alhamdulillah sudah kita migrasikan, kemudian juga kita edukasi juga masyarakat. Ya akhirnya sudah mulai berkurang sih di beberapa lokasi terkait vandalisme. Sudah zero ya, Pak ya. Mudah-mudahan lah. Ya, Pak, karena ya agak repot juga sih, bukan repot di kami sebenarnya, tapi itu yang mengganggu kualitas layanan kami kepada pelanggan. Tiba-tiba ya mati, uang putus. Iya, komplain dong. Komplain. Pelanggan, ya kan, Pak ya. Jangan sampai juga terjadi komplain itu ya, Pak ya. Nah, kalau untuk IndiHome di Sumsel sendiri gimana, Pak? Progresnya sampai saat ini, terutama pandemi ya kan, orang banyak yang WFH, banyak yang sekolah dari rumah juga. Walaupun sekarang udah tatap muka, tapi kan nggak tiap hari. Gimana, Pak, dengan progres IndiHome? Banyak yang masang nggak nih? Jadi begini ya, memang kalau kita bicara pandemi COVID-19 ya mudah-mudahan sama-sama sih kita berharap ini segera hilang dari bumi pertiwi gitu ya. Karena memang apa namanya sangat mengganggu sekali. Tapi di sisi lain memang kalau bicara bisnis kan ada beberapa bisnis yang dia terangkat gitu ya. Karena adanya COVID-19, ada juga yang tidak terangkat lah bahasa saya. Kalau tidak terangkat ya kayak pariwisata kan, ya karena nggak boleh kerumun ya udah dikurangin. Ditutup juga. Tapi salah satu yang terangkat adalah
kalau bahasa umumnya sih ICT, Information Communication Technology. Nah, kita di dalam situ karena kita menyediakan akses internet. Nah, kita mulai merasakan ada peningkatan kebutuhan internet pada saat bulan April 2020. Oh, tahun kemarin ya, Pak? Tahun kemarin. Pas lagi. Nah, mulai-mulainya kan. Ya, karena pada saat itu secara serempak pemerintah atau instansi terkait mereka menyarankan working from home. Yes. Nah, bulan April langsung tiba-tiba meningkat sekitar 20-30% lah. Mungkin di beberapa hari ada 40%. Yang kedua di bulan Agustus, Juli Agustus lah. Oke. Karena mulai awal anak sekolah. Iya. Programnya learning from home. Iya. Nah, itu langsung naik dia. Langsung naik lagi, Pak ya? Naik lagi tuh di dua kesempatan gitu. Nah, setelah mulai Juni, Juli ya Oktober, November cenderung sudah mulai stabil. Meskipun secara umum lebih tinggi ketimbang 2019. Ya karena masyarakat yang kebutuhan tadi sudah mulai terpenuhi gitu. Masuk. Tapi secara tren tidak setajam 2020, tapi masih lebih baik dibandingkan 2019. Ya tadi karena ada pandemi dan karena ya sudah berarti sekarang udah bulan keberapa ya? 16 atau 17 ya? Iya. Hampir 1 tahun setengah. Kayaknya masyarakat sudah mulai terbiasa dan tadi kebutuhan akan akses internetnya sudah terpenuhi sehingga tidak ada peningkatan yang cukup signifikan. Masih on the track ya, Pak ya? Masih on the track. Meskipun kami juga masih terus menyasar karena tadi di April kami sudah menjadi fiber optik. Sekarang tugas kami nih bagaimana jualan ya, Pak ya? Jualan produk mempromosikan lagi, mengkomunikasikan lagi, mengedukasi lagi masyarakat khususnya yang belum mengetahui tentang IndiHome. Masih banyak, Pak, yang belum tahu IndiHome nih. Ya, kalau bicara penduduk di Sumatera Selatan ini total itu kalau nggak salah ada 8,6 juta jiwa penduduk ya. Sementara pelanggannya IndiHome masih 150 ribuan lah. 150 ribuan ya. Kan masih jauh tuh. Iya, Pak. Dan kalau mau kita sasar lagi ya jadi artinya potensinya masih besar. Iya. Potensi masih besar sehingga kami masih terus lah berkeyakinan bahwa ini adalah kebutuhan internet yang sangat penting sehingga kami harus terus mengkomunikasikan agar banyak masyarakat yang bisa menikmati layanan IndiHome. Oke deh. Nah, ini infrastruktur sudah siap ya, Pak ya, fiber optik. Kemudian juga produk udah ada nih IndiHome. Nah, ini ada nggak sih, tinggal kita kan menjual nih, mungkin ada promo atau apa biar ini calon pelanggan kita ini tertarik nih. Mungkin ada strategi atau apa sih yang dipakai sama Pak Mustaqim, kan potensi juga masih besar ya, Pak ya? Ya. Kami gini, IndiHome itu adalah sebuah produk yang sangat berbasis dengan alat produksi. Alat produksi ya, jadi beda lah kalau kita jualan minuman mineral kan, orang nggak usah jelasin udah tahu kan. Tapi kalau kita nggak, kita termasuk produk yang agak sedikit complicated. Karena kami harus menjelaskan apa itu internet. Edukasi dulu ya, Pak edukasi ya? dulu. Harus menjelaskan apa itu internet, gimana cara masangnya gitu kan. Nah, sehingga kami berbasis alat produksi. Jadi sebagai informasi juga buat pemirsa bahwa IndiHome itu sebuah layanan yang kami sediakan dengan menarik kabel. Oh yes. Jaringan optik tadi kan. Dan optiknya bukan dikelompokin. Jadi satu pelanggan satu optik kita tarik. Oh, satu pelanggan satu optik. Betul, ya, Pak, ya? beda kalau pakai teknologi radio yang digunakan untuk komunikasi seluler. Satu radio kasih pemancar, wah dapat semua. Iya, benar. Ya handphone kita kan dipakai radio. Iya. Tapi kalau IndiHome tidak, karena kita fix broadband, maka kita tarik kabel satu persatu sehingga layanan kami sangat berbasis dengan alat produksi. Ya, sehingga kami cara menjualnya ya kita berangkat dari alat produksi yang kami punya. Jadi ada ODP, ada apa, nah itu yang kita jual ke pelanggan. Nah kita yang di pinggir jalan itu yang ada tiang, ada ODP, iya, Pak. ya itu ada. Berarti ada kapasitas. Karena biasanya sekitar satu titik itu 8 sampai 16 pelanggan. Nah, kalau ada yang masih sisa, ya kami coba menjual ke sana. Jadi coba berbasis alat produksi. Keuntungannya adalah kita yakin bahwa layanannya pasti terpenuhi karena ada alat produksi di situ. Kalau kami jual secara apa ya agak massal gitu ya di atas begini kira-kira begitu pelanggan mau mereka akan menanyakan dulu, kita akan mengecek dulu alat produksinya ready apa tidak. Oh gitu. Nah ya, jadi kita coba berbasis dari sana karena kita juga sudah banyak beberapa titik. Nah itu yang coba kita
gencarkan melakukan promosi juga sih di daerah situ juga, supaya daerah-daerah situ bisa menikmati layanan IndiHome. IndiHome, oke deh. Nah, kalau untuk layanan IndiHome sendiri, Pak, bagi yang pemirsa Cukup Pedas nih, mungkin gara-gara Pak Mustaqim jelasin tertarik nih, wah kayaknya nih bagus nih pakai IndiHome nih dibanding yang lain, ya kan? Nah, harus kemana, Pak? Harus datang ke kantor Telkom atau lewat Instagram atau lewat apa? Gimana kalau mereka berminat? Nah, ini bagi pemirsa Cukup Pedas, ya. Cukup Pedas, Pak. Itu paling mudah, gampang. Apa tuh? Tinggal download aja aplikasi My IndiHome. Oh, download aja, download Pak? aja aplikasi My IndiHome. Jadi kita punya aplikasi My IndiHome, ya sama lah dengan aplikasi yang lain kan lagi tren tuh. Nah, itu tinggal di-download saja, baik di Play Store maupun di App Store, aplikasi My IndiHome, download. Udah login seperti biasa lah ya, login segala macam. Nanti kalau pemirsa Cukup Pedas pengen langganan, tinggal di situ pilih registrasi aja, klik registrasi, isi nama, kemudian alamat lengkap, nomor handphone. Malah kami di situ ditambahkan lokasinya mau dipasang di mana. Oke. Karena di situ nanti kita akan memastikan layanannya bisa terpenuhi apa tidak. Tadi yang saya bilang, ya, ada apa enggaknya? Ada produksi. Jadi kita yang nggak bisa juga. Wah, apa saya mau pasang di rumah saya nggak ada kabel, ya nggak bisa. Karena tadi layanan kami adalah satu pelanggan satu kabel, harus ditarik, nggak bisa pakai radio kan. Makanya kita menyebutnya fixed broadband. Jadi pakai aplikasi My IndiHome, download, pasang di sana. Itu satu. Bisa juga yang kedua melalui 147. 147. Oh, call center ya, Pak? Call center kami juga bisa. Kemudian yang ketiga bisa melalui web. Jadi silakan aja masuk ke indihome.co.id. Di situ ada menu registrasi. Silakan daftar di sana. Di sana. Oh. Yang keempat? Oh, ada lagi, Pak? Ada lagi. Banyak dong. Oke, yang keempat apa tuh, Pak? Kan sesuai dengan ini apa? Peribahasa. Banyak jalan menuju Roma. Ya kan? Termasuk Telkom juga ya? Ya, jadi kami buka kesempatan juga kalau ada tenaga penjual kami menyebutnya sales force di jalan yang berbaju merah sedang menjual, bisa juga mendaftar lewat situ. Baju merah berarti? Ya, seperti saya inilah. Daftar lewat saya juga bisa. Oh gitu ya, bisa juga ya? Bisa masuk ke sana. Nah, satu lagi, kita ngembangkan yang namanya Sobi. Apa tuh, Pak? Sobat IndiHome. Oh, Sobat IndiHome. Nah, siapa nih mereka nih dan di mana, Pak? Nah, Sobat IndiHome ini keuntungannya adalah buat untuk pelanggan-pelanggan IndiHome existing. Oh, yang udah pakai. Yang sudah pakai berlangganan. Nah, itu bisa memviralkan kayak semacam MLM gitulah ya, kira-kira gitu ya. Jadi begitu saya punya pelanggan, saya punya apa namanya teman yang mau saya prospek jadi pelanggan IndiHome, saya kirim aja kode referral saya namanya. Kirim ke sana, nanti misalnya Mbak Ella mau daftar aja di situ, nanya ke saya, daftar seperti biasa, maka saya akan mendapatkan poin. Itu namanya gitu Sobat IndiHome. Itu salah satunya. Keuntungan lain apa? Banyak. Nanti ada bisa webinar, bisa apa namanya gathering dan sebagainya, karena kita bikin semacam komunitas nih. Oh, ada komunitas juga ya, namanya Sobi tadi, Sobat IndiHome. Sobat IndiHome. Nah, itu kalau udah yang tadi misalnya udah ngunduh nih ya, Pak ya, aplikasi terus sudah terdaftar, kemudian nanti ada petugas yang datang atau gimana, Pak, selanjutnya? Nah, kalau mekanismenya si pelanggan yang masuk ya, yang daftar sendiri, maka nanti akan dikirimin email. Kan zaman sekarang kalau dia pengennya interaksi begitu, maka lewat interaksi, dikirim notifikasi, dikirim via email. Jadi juga silakan daftar. Kalau udah tarifnya sekian, dikirimkan email, kemudian upload foto KTP, foto selfie dengan KTP juga. Nah, nanti daftar. Nanti berikutnya ada petugas kami yang nge-call. Ya, kenapa kita perlu nge-call? Karena kita perlu diverifikasi, Mbak Ella. Bener atau enggaknya? Bener apa enggaknya? Karena ini kan rumahnya Pak bukan. Ya, betul. Kenapa? Emang kalau ngontrak nggak boleh apa ya? Kontrak boleh. Boleh kan, untuk memastikan aja ya. Kenapa begitu? Karena kita alat produksi tadi, ya kan? Kita narik jaringan nih. Kalau rumahnya nggak jelas susah. Nanti kadang-kadang di beberapa kesempatan udah tapi alamatnya nggak jelas. Kan petugas yang mendaftar beda nih sama teknisi yang datang. Dia datang bawa kabel nih, bawa ONT, bawa STB. Pak, alamatnya di mana? Nggak jelas, nggak ketemu, bisa nggak jadi. Nah, makanya diverifikasi. Verifikasi itu verifikasi dari paket yang dipilih supaya nggak salah. Dia pengennya
30, terdatanya 40. Nah, itu kita cek supaya mereka nggak ada komplain. Iya. Yang kedua, memastikan alamatnya. Alamat. Jalan Burlian, sebelahnya Indomaret, depannya kuburan. Nah, itu jelas kan? Iya. Kita bisa konfirmasi. Kalau cuma alamat Jalan Burlian nomor 15, panjang nggak ketemu. Oh gitu. Karena dia masuk ke dalam kan, ada Iya. lorong berapa tuh? Lorong naskah, lorong apa gitu. Kira-kira. Bener. Gitu pemirsa Cukup Pedas. Jadi silakan download aplikasi My IndiHome. Promosi nih Pak Mustakim ya. Bukan promosi, ngasih tahu. Ngasih tahu. Nah, ada kesulitan nggak sih Pak dengan tipikal warga Palembang atau Sumsel Pak dengan layanan IndiHome ini? Susah nggak jualnya gitu? Enggak, saya pikir gini. Pertama karena ini gaya hidup ya menurut saya sih Mbak Ella. Dan itu sudah berlakunya nggak hanya nasional tapi global. Global. Ya ibaratnya sekarang apa sih nggak lewat internet, ya kan? Apa yang nggak lewat internet gitu ya? Sehingga secara market, secara pasar hampir sama. Karena dia butuh internet. Ya karena memang dunia sudah digital semua, iya, ya nggak bisa dipungkiri lah ya. Iya. Coba aja lihat handphone satu-satu, berapa aplikasi yang ditanam di situ. Banyak. Itu kan aplikasinya digital semua. Jadi secara market hampir sama, ya. Cuman problemnya atau kendalanya di Sumatera Selatan karena wilayahnya yang luas, sehingga kita perlu lebih efektif untuk mempromosikan layanan IndiHome. Tapi kalau dari sisi karakter, dari sisi market, saya pikir hampir sama se-Indonesia karena kebutuhan internetnya yang utama dan itu menjadi jadi sekarang kayaknya kebutuhan dasar ya. Iya, kebutuhan ya Pak ya. Mbak Ella lebih Pak? suka ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone? Nggak kedua-duanya dong. Oh, dua-duanya. Iya. Tapi kan lebih banyak orang nggak mau ketinggalan handphone, takut Betul, ya ada apa-apa. Nah, padahal sebenarnya bukan masalah Bukan handphonenya, itu. internetnya kan. Iya. Nah, itu kebutuhan itu yang penting ya, karena orang sekarang jadi butuh sama internet. Ya karena juga dompet kan dompet elektronik sekarang ya Pak ya di Betul, handphone kita sekarang kan. pakai banking udah internet banking, Iya. banking online, udah tinggal duitnya ada nggak tahu kan. Yang penting kirim aja dulu. Bener. Gitu. Sekarang kan ya tadi eranya digital ya Pak ya, jadi kita juga harus beradaptasi ya Pak ya. Gitu. Oke deh pemirsa Cukup Pedas. Nih panjang nih ceritanya sama Pak Mustakim nih soal IndiHome ya. Yeah. Nah selanjutnya Pak di layanan IndiHome ini banyak nggak yang apa sih promo yang banyak digunakan oleh pelanggan kita Pak? Ya, semenjak pandemi COVID-19 ya, memang secara umum banyak yang kan dari 3P tadi lebih ke akses internet. Ya buat zooming, buat ngezoom, iya, bener. buat video conference, buat pembelajaran online, buat rapat online, lebih banyak ke sana gitu ya. Tapi yang kedua ternyata dari aspek TV-nya. TV, kenapa Nah, tuh, Pak? TV-nya itu ternyata juga banyak yang berminat. Mungkin karena di rumah aja ya. Kaum rebahan. Iya, Nah, kaum kaum rebahan. rebahan sering nonton kan Iya. kadang-kadang. Ya meskipun menurut orang katanya Pak nonton di HP juga bisa, tapi beda. Iya. Apalagi kalau saya nih, saya kan suka bola, HP-nya susah, nggak enak kan? Nggak Iya. enak nonton lapangan Kecuali besar. kalau di televisi mungkin lebih puas ya Pak ya. Betul. Jadi setelah internet, nah yang kita sedang coba kembangkan adalah dari aspek konten. Jadi layanannya apa saja yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Salah satunya tadi konten TV, kemudian produk-produk TV yang lain, misalnya layanan lewat video. Kemarin ada Piala Eropa kita juga menyediakan. Kemudian kemarin pas Olimpiade juga Olimpiade kita juga menyediakan, ya, Pak, ya. meskipun nggak. Itu juga bagian dari kerjasama kita dengan konten provider yang lain. Karena kita prinsipnya partnership, kita menyediakan layanan, kemudian pelanggan IndiHome bisa menikmati bersama. Oke deh. Nah ini ada promo nggak sih Pak? BTW kalau ada yang tertarik, lagi ada promo nggak dari Telkom untuk IndiHome ini Pak? Untuk pasang baru nih mungkin, ada nggak sih Pak? Kemarin sudah kita lakukan promo pada saat Hari Pelanggan Nasional. Oh Harpelnas ya Pak Hari ya? Pelanggan Nasional sempat 4 pada tanggal September ya, Pak 4 ya? September ya. Oke. Untuk sekarang ini promonya bukan berupa harga, tapi berupa poin. Poin. Jadi kami ingin bikin promo yang tidak sporadis, tapi continue. Nah, salah satunya dengan program IndiHome Point begitu. Point. Jadi pelanggan yang berlangganan akan dapat poin, pelanggan yang membayarnya lebih cepat akan dapat poin. Dapat reward juga ya. Dapat Nah, reward. Nah, poinnya itu bisa diapain Pak? Poinnya bisa ditukar-tukar. Ditukernya di? Macam-macam. Bisa contohnya ke mana kemarin itu kita kerjasama dengan
Grab. Grab. Nah, oke. tukar poin. Oh, tukar poin. Ya. Bisa. Jadi kalau kita mau pakai Grab, tukar poin aja. Ya, Bisa tukar ya, poin Pak, ya? saja maka kita dapat. Yang sering saya pakai dulu, kalau saya ke bandara. Oh, di mana tuh Pak biasanya? Hampir di semua bandara lah. Kan ada lounge-nya itu. Nah, tinggal tukar poin aja. Kalau saya pakai kartu kredit kan, Pak, scan main Indihome saya, langsung masuk. Oh, bermanfaat ya Pak ya? Bermanfaat, gitu Oke deh, contohnya. berarti Nah, jadi banyak manfaatnya. manfaatnya Gitu. masang Indihome ya Pak ya. Iya. Penjelasan dari Pak Mustaqim tadi udah cukup panjang, udah cukup jelas mungkin ya Pak ya. Iya. Mungkin kalau mungkin belum jelas nanti kita ada sesi berikutnya Pak. Boleh, boleh. Biar pemirsa cukup pedas juga tercerahkan dan teredukasi ya Pak ya. Betul, dan kalau memang masih butuh informasi lebih lanjut bisa ke 147 147. atau kalau perlu datang ke Plaza Telkom yang kami Plaza punya. Telkom. Ada Ada 2 lokasi di mana kalau tuh, di Pak? Palembang. Plaza Telkom Rifai Rifai. atau satu lagi di GTG kita menyebutnya Grapari Telkom Group di Sudirman. Sudirman. Nah, lokasi pemirsa cukup itu pedas tadi. Dapat informasi lebih lanjut. Nah, lokasinya udah jelas ya di 2 lokasi tadi yang disebutkan oleh Pak Mustaqim. Jadi kalau yang belum jelas bisa datang langsung ke sana ya, Ya, Pak ya. betul. Oke deh pemirsa cukup pedas, cukup sekian tayangan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih.